vokal yang prima dan teatrikal serta aksi panggung komunikatif menjadi nilai lebih bagi seorang Aimee Saras. Sebagai pendatang baru di belantika musik tanah air, Aimee berhasil menyedot banyak perhatian dengan genre musik yang diusungnya, yaitu swing. Kecintaannya terhadap musik swing sudah muncul saat ia menyelesaikan pendidikan SMA di New York, Amerika Serikat. Sadar akan hal itu, Aimee memutuskan untuk melanjutkan studi di salah satu institut seni ternama di New York. Sebagai sosok multitalenta, selain bermusik, Aimee juga menekuni seni peran. Salah satu bukti dedikasinya dalam dunia seni peran adalah keikutsertaan Aimee dalam drama musikal Broadway berjudul Miss Saigon. Aimee memulai karirnya di Indonesia dengan memerankan tokoh utama di drama musikal Onward, garapan sutradara Joko Anwar. Sedangkan penampilan perdananya sebagai penyanyi swing adalah saat pagelaran Java Jazz Festival tahun 2013 lalu. Saat ini, Aimee sedang fokus pada proses pembuatan debut album yang rencananya akan rilis pertengahan tahun ini. Yes, to New York. Tadi kita sudah melihat ya penampilannya sangat sassy, sangat swing. Saya nggak bisa berhenti goyang. I cannot move as well. I got shoulder thing, gitu ya. Nah, sekarang kita telah bersama dengan seorang penyanyi muda yang sangat berbakat dan memilih jalur yang tidak biasa. Genre musiknya adalah swing. Kita akan ngobrol langsung dengan Aimee Saras. Beautiful girl. Hi. She's swinging it, right? Love your I dress. know. I We're cannot loving stop. it. Wow. Saya kurang tinggi ya. Oh, ya tenang aja. Sayang sekali, No baiklah. worries. Padahal udah kayak 10 cm. Okay. No, I feel gigantic though. No, but you're not. You're beautiful. So is you. Gorgeous you. girl. I like the Aimee music. Saras adalah penyanyi swing. Wow, kalau berbicara tentang swing, kalau kita melihat dari penampilannya yang cantik dan elegan seperti ini, Just like you. darling, kenapa sampai kamu akhirnya tertarik dengan genre swing ini? Karena memang dari kecil sudah kepincut. Sudah kepincut. Kepincut Gak bisa gitu lepas ya. lagi. Gak bisa, gara-gara blame it on Jessica Rabbit. Kalau pernah nonton film Roger Rabbit itu waktu kecil nggak tahu itu dia nyanyi lagu Why Don't You Do Right, kayak gini kan. Tapi I didn't know what it was until waktu high school, SMA, saya gabung sama Forest Hills Big Band. Jadi dari situ langsung tambah jatuh cinta terus, walaupun mulainya dari teater musikal. But you know, swing is a fun music karena, ya kan? Yeah, Sekali dengerin yeah. musiknya, you just Very wanna dance, sassy, gitu kan? Benar, dan bisa dancing kentil, nggak usah heboh gitu, tapi tetap elegan kan? Do the shoulder thingy, right? So dulu jadi belajarnya itu mulainya dari teater musikal dulu, terus akhirnya beralih ke swing gitu Yes. kan. But then swing sendiri juga bukan musik yang it's not pop gitu yang banyak sekali penggemarnya, it's not juga rock and roll. Swing itu the pop of jazz actually. Jadi kalau ketika waktu itu kan emang boomingnya kan pas tahun 40-an kan. Jadi and then it's the big band era. Dan itu memang akhirnya dijadikan standar dan dijadikan party song. So they call it karena saking easy listeningnya dibandingin bebop or maybe like fusion jazz yang it's much easier. Jadi memang it's the pop of the jazz gitu. Jadi swing itu easy listening. Yeah, it is. It's very Kalau misal kamu melihat musik swing sendiri, oke, di Amerika, ya pastilah ya, pasti semua penggemar di sana lebih priority mendengarkan swing. Kalau misal untuk di Indonesia sendiri, kamu melihatnya seperti apa? Karena jujur, kalau di Indonesia yang penyanyi swing seperti kamu ini dengan gayanya And seperti young itu, as well. and Come on, that's beautiful, not really- and talented, and banyaknya N-nya banyak. Oh, do the pose, baby. sok Greta Garbo gitu ya gitu See, Madonna. this is what I like about her. I used to be a big fan. Aku dulu fans banget sama dia dan setiap performance-nya dia selalu very sassy seperti itu. Yeah. So explain why? I just think karena memang sudah comfortable dengan musiknya juga, dengan nyaman dengan musik yang saya nyanyikan, jadi otomatis dan juga with my great musician, my arranger here, Donnie. Hi guys. And then Mr. Hello. Donnie and the Don I call him, dan juga Robert. Yeah. Isn't he cute? Aren't they cute? They're both Scorpios by the way. Yeah, Anyway, yes, Robert about gitu that. kan, dan karena with the great team, jadi ya ketika musiknya sudah bermain ya, I didn't know what I was thinking. Jadi emang nggak di-plan aja gayanya begitu, tapi it just makes Came me out gitu aja. Iya, emang keluar aja. Jadi performance-nya juga otomatis ya tiba-tiba jadi banyak gerak and
you know, because I feel it so much in my body sampai keluar kan, dikeluarkan body language-nya. Nah, kalau tadi pertanyaan Rahma ya soal yang di Indonesia sendiri nih, do you see a lot of banyak sekali fansnya swing di Indonesia? Kayak untuk sekarang sudah mulai bermunculan gitu. Kadang mungkin mereka tidak ada source-nya dengar di mana gitu kan. Dan emang saya juga ada satu program yang memutarkan lagu-lagu swing gitu. Dan emang yang pertama pasti orang identik dengan swing siapa ya? Bublé, of course kan, dan juga Renee Olstead yang memang very light. Tapi sebenarnya ternyata pas ke sini juga banyak, you know, baca dari Twitter, oh, can you play some Ella Fitzgerald atau mungkin some Duke Ellington. Jadi memang sebenarnya sudah ada juga gitu. Mungkin karena mereka mikir swing is a part of jazz, terus jazz itu such a complex music ya. Jadi orang juga dengernya terlalu serius, padahal sebenarnya swing itu dikemas untuk membuat kita mendengarkannya very very easy, and then yang pastinya we can dance to it gitu, and have energy when listening to it. Gitu. Kalau misalnya kita melihat dari segi potensialnya untuk bersaing dengan musik-musik, genre musik yang berbeda di Indonesia ya. Misalnya seperti itu. Benar, bebop dan lainnya. Menurut kamu seperti apa nih? Kayaknya kalau memang swing itu emang tetap bagian dari jazz dan emang ada karakter sendiri sih. Jadi emang sudah ada marketnya sendiri. Kalau misalnya emang if you like swing gitu kan, juga you like yang something yang very very light, ya oke, kita pasti dengerin ke swing gitu. Tapi kalau misalnya aku suka yang kompleks-kompleks nih, kayak seperti musisi jazz saya tuh yang apa Thelonious Monk gitu kan, atau Reinhardt gitu kan, not very common gitu. Tapi kalau orang Ella Fitzgerald, Billie Holiday gitu, pas sudah ada pendengarnya sih. Nggak bisa disandingkan gitu. Seperti itu ya? Iya, bisa disandingkan. Sudah it's very niche kita. Okay, I know that you stayed in New York for a long time. Kamu stay di New York lama sekali. To New York. That's why to New York gitu kan. But why Jakarta? Kenapa Jakarta? Karena saya kan lahir di Jakarta. So, iya dong. tapi kan Big Apple itu sepertinya banyak sekali bilang it's a city of million of chances. Tapi balik tetap ke Jakarta, apa yang spesial? Karena Jakarta tempat lahir saya, but no matter what, walaupun tuh di New York, walaupun New York gitu, walaupun New York memang sudah memberikan pengalaman banyak gitu, Jakarta tetap it is my home, but New York will always be at heart. So To New York itu merupakan single terbaru. Yes, single terbaru, part of. Tell me something about that. Itu sebenarnya cerita satu hubungan gitu saya sama New York. Jadi memang hint-hint kita kan. Iya, I know right? Jadi surat cinta. Jadi surat cinta, surat kangen. Kan kita kan kalau dalam satu hubungan kan kadang-kadang suka pengen flashback gitu kan ya. Tapi pengen flashback yang acceptable, yang affair yang acceptable dong gitu kan. Jadi emang saya nulis surat cinta untuk New York, ternyata memang saya berutang banyak gitu. Karena dia menjadikan diri saya sekarang ini gitu, waktu New York ini. Dan of course, yang pastinya the bottom line sih jangan takut untuk ngambil kesempatan. And jatuh cinta lagi, because deep down itu sebenarnya it's a love song to New York. Coba ada dibaca gitu, to New York gitu, disingkatnya apa gitu kan. Terus ada hatinya di O-nya ya. I'll leave that up to you. Digali, di research lagi. Oke. Nah ini kalau misalnya albumnya sudah dirilis, sudah bisa di-download mungkin? Kita on progress, jadi memang per single dulu. Jadi memang konsepnya kan storytelling. Jadi memang pertama saya lempar dulu nih to New York, ceritanya begini. Nanti biar sedikit-sedikit, jadi terus jadi mengumpul banyak, jadi biar agak sedikit penasaran gitu. But it's gonna be something very like swing and swinging. Oh, sebenarnya sih aku juga agak-agak ini sebenarnya agak penasaran juga karena tadi bilangnya storytelling gitu kan, bikin penasaran gitu. Tadi to New York, sekarang ada single kedua yang juga menceritakan tentang bulan Juni. Sedikit dulu sebelum membawakan lagunya, kenapa bulan Juni? Karena memang waktu itu jatuh cintanya bulan Juni. Oh my God. It's a universal theme sih. Maksudnya kalau misalnya nulis lagu cinta tapi tidak harus straightforward kan. Kadang-kadang kita nggak harus kayak to the point gitu. Kadang-kadang it's kind of nice kalau when you say I love you tapi tidak I love you langsung or diputar-putar dulu. Iya, you know it, biar penasaran. You know girls kan kita suka tarik ulur gitu kan, nggak pernah straightforward gitu cuy. Yeah, that's right. Amy is always sassy. Penasaran nih kita. Pasti penasaran banget. I wanna hear. The next single, which is going to be released, right? Yes, and this is the song that you write yourself, right? Yes, most of the songs I wrote myself and produced by Agi Narutama. Wow. And we both work together. Jadi memang saya suka nulis.
tapi memang musik sepenuhnya dari produser saya. Ya. And this one, of course, I wrote it myself juga. Okay, so please welcome It Was June by Amy Sarah. Thank you. It's a different version of It Was June. The acoustic ones. It was June, day 22. You said I love you. Sounds too good to be true. You are fine. I didn't decline. Since that day on, you became mine. Morning dew, I knew it was you that makes the sky turns into blue. And when we walk through, the wind breezes too cool. Let us be a fool. Oh, morning dew, I knew it was you that makes the sky turns into blue. And when we walk through, the wind breezes too cool, and we'll be a fool. Ooh, 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 Well, it was June.